Halo cuy, selamat datang kembali di channel Danir DT ya. Dan kali ini coba kalian bayangkan sedang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Dan tiba-tiba kapal yang kalian tumpangi mengalami kecelakaan dan terpaksa mendarat di sebuah planet yang tidak kalian kenal. Awalnya mungkin kalian berpikir masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana jika ternyata planet tersebut adalah bumi? Jadi 65 juta tahun yang lalu, sebuah zaman ketika manusia belum ada, teknologi belum berkembang, dan seluruh daratan dikuasai oleh dinosaurus-dinosaurus mematikan. Dan yang lebih mengerikan lagi, sebuah asteroid raksasa sedang meluncur menuju bumi dan hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja sebelum menghancurkan segalanya. Inilah kisah Mills dan Koa, jadi dua orang yang harus bertahan hidup dari berbagai predator purba sekaligus berlomba dengan waktu sebelum kepunahan massal terjadi. Dan inilah alur cerita film 65. Cerita ini dimulai di sebuah planet bernama Somaris, jadi sebuah planet yang sangat jauh dari bumi. Dan di planet ini peradaban manusia ternyata sudah memiliki teknologi luar angkasa yang sangat maju. Mereka bahkan mampu melakukan perjalanan antar planet menggunakan kapal luar angkasa yang sangat canggih. Kita kemudian diperkenalkan kepada seorang pilot bernama Mills, dan saat itu Mills sedang menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya yang masih kecil bernama Nevin. Mills sebenarnya sangat menyayangi putrinya, namun keluarga mereka sedang menghadapi masalah besar. Nevin menderita penyakit kronis dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal. Karena itu, ketika Mills mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pilot untuk melakukan perjalanan luar angkasa selama 2 tahun, ia akhirnya menerimanya. Keputusan tersebut tentu sangat tidak mudah, jadi Mills ini harus meninggalkan istri dan putrinya demi mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai pengobatan Nevin. Dia berjanji akan kembali, namun Mills tidak pernah menyangka bahwa perjalanan tersebut justru akan mengubah hidupnya selamanya. Hampir 2 tahun kemudian, Mills telah menjadi pilot yang bertanggung jawab atas sebuah kapal luar angkasa, dan di dalam kapal tersebut terdapat banyak penumpang yang sedang berada di dalam tabung kriostasis, sehingga mereka dapat tertidur selama perjalanan panjang. Sementara para penumpang itu tertidur, Mills tetap terjaga untuk mengendalikan kapalnya. Sampai suatu ketika sistem kapal mendeteksi adanya aktivitas meteoroid dalam jumlah besar. Serpian-serpian asteroid mulai menghantam kapal. Mills berusaha mengendalikan kapal dan keluar dari jalur berbahaya tersebut. Namun jumlah meteoroid ini terlalu banyak. Benturan demi benturan membuat kapal mengalami kerusakan parah. Tidak ada pilihan lain. Mills akhirnya memutuskan melakukan pendaratan darurat di planet terdekat. Tetapi proses pendaratan berubah menjadi bencana. Kapal tersebut terbelah menjadi 2 sebelum akhirnya menghantam permukaan planet dengan sangat keras. Dan akhirnya Mills kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian, Mills pun terbangun. Ia mendengar komputer kapal memberitahukan bahwa mereka telah mendarat di sebuah planet yang tidak dikenal. Mills mengalami luka parah di bagian perutnya. Dengan peralatan medis yang tersedia, ia mencoba menghentikan pendarahan dan mengurangi rasa sakitnya. Setelah itu, Mills ini dia mengambil senjata dan mulai memeriksa kondisi kapalnya. Namun apa yang ditemukannya benar-benar mengerikan. Seluruh kru yang berada di dalam kriostasis telah meninggal. Mills sekarang menjadi satu-satunya orang yang selamat. Dan dalam kondisi putus asa, Mills bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi sebelum melakukan hal tersebut, ia mendengarkan kembali pesan-pesan dari putrinya, Nevin. Suara putrinya membuat Mills teringat alasan sebenarnya ia melakukan perjalanan tersebut. Ia ingin menyelamatkan Nevin, karena itu Mills memilih untuk terus bertahan hidup. Tiba-tiba, komputer mendeteksi adanya satu kapsul yang masih aktif di dekat sebuah rawa. Mills pun langsung pergi untuk memeriksanya.
Dan di dalam kapsul tersebut ternyata masih ada seseorang yang masih hidup. Mills berhasil membawa penumpang tersebut kembali ke kapal. Ia kemudian mengetahui bahwa penumpang itu adalah seorang anak perempuan berusia sekitar 9 tahun bernama Koa. Namun ada satu masalah, Koa berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Mills kesulitan memahami apa yang dikatakannya. Meski begitu, Mills sadar bahwa mereka berdua sekarang berada dalam situasi yang sama. Mereka harus bertahan hidup. Saat membawa Koa kembali ke kapal, Mills menemukan sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Jejak kaki makhluk raksasa. Awalnya, Mills belum mengetahui makhluk apa yang meninggalkan jejak tersebut, sampai akhirnya ia menyadari sebuah kenyataan mengerikan. Planet tempat mereka mendarat bukanlah planet yang asing. Mereka ternyata berada di bumi. Di bumi, tepatnya bumi 65 juta tahun yang lalu, saat dinosaurus masih menjadi penguasa planet itu. Keesokan harinya, Mills memutuskan pergi mencari bagian kapal yang terpisah saat kecelakaan. Di bagian tersebut terdapat kapsul pelontar dan perangkat sinyal yang dapat digunakan untuk meminta pertolongan. Masalahnya, lokasi bagian kapal itu berada sekitar 16 km dari tempat mereka berada, dan perjalanan menuju ke sana dipenuhi bahaya. Dalam perjalanan, Mills menemukan tulang belulang dinosaurus yang berukuran sangat besar. Hal tersebut menjadi peringatan bahwa predator yang hidup di dunia ini jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Dan tak lama kemudian, Mills pun diserang oleh makhluk kecil yang menyerupai perpaduan antara raptor dan burung. Dengan susah payah ia berhasil mengalahkannya. Namun bahaya belum berakhir. Mills pun kemudian bertemu kembali dengan Koa yang ternyata meninggalkan kapalnya. Saat mengejarnya, keduanya pun terjatuh di dekat bangkai dinosaurus raksasa. Dan tiba-tiba tanah mulai bergetar. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang mendekat. Mills segera menarik Koa dan membawanya ke kapal. Di sana ia mengetahui bahwa Koa sebenarnya terpisah dari kedua orang tuanya. Mills pun kemudian menggunakan bubuk merah di atas meja untuk menggambarkan peta perjalanan mereka. Ia mencoba menjelaskan bahwa mereka harus mencapai bagian kapal yang berada di atas gunung. Mills mengetahui bahwa orang tua Koa kemungkinan besar sudah meninggal, namun ia memilih untuk berbohong. Mills pun mengatakan bahwa kedua orang tua Koa masih hidup dan berada di lokasi tersebut. Dengan begitu, Koa bersedia ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, Koa menemukan rekaman milik Nevin. Dari rekaman tersebut, Mills mengetahui bahwa selama ia pergi, kondisi putrinya semakin memburuk. Nevin bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit selama berbulan-bulan. Awalnya Nevin merasa bangga kepada ayahnya, tetapi lama-kelamaan rasa bangga itu berubah menjadi kemarahan. Nevin merasa Mills meninggalkannya ketika ia sedang membutuhkan ayahnya. Mills tidak sanggup mendengarkan pesan tersebut. Ia menghentikan rekaman dan terlihat jelas bahwa kepergian Mills selama 2 tahun telah meninggalkan luka besar di dalam dirinya. Dan tanpa Mills sadari, putrinya ternyata tidak akan pernah menunggunya kembali. Mills dan Koa kemudian melanjutkan perjalanan melewati hutan. Koa menemukan buah beri berwarna merah dan mencoba memberikannya kepada Mills. Mills langsung memeriksa buah tersebut menggunakan alat pendeteksi makanan. Ternyata buah itu sangat beracun. Tidak lama kemudian mereka menemukan seekor dinosaurus kecil yang terjebak di lumpur. Keduanya merasa kasihan dan mencoba menyelamatkannya. Namun setelah berhasil keluar, sekelompok predator langsung datang untuk memangsa dinosaurus tersebut. Mills pun segera menahan Koa agar tidak bersuara. Mereka hanya bisa bersembunyi dan menunggu sampai predator itu pergi. Setelah situasi mulai aman, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menemukan sebuah air terjun. Dan di sana mereka membersihkan diri dan mengisi persediaan air. Namun kondisi Mills semakin memburuk. Luka di perutnya ternyata mulai memberikan efek pada dirinya. Meski begitu, ia tidak boleh menyerah. Sekarang Mills tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, ia harus memastikan Koa tetap hidup. Ketika melanjutkan perjalanan, alat pemindai mereka tiba-tiba kehilangan sinyal.
Mills memanjat pohon untuk mendapatkan kembali lokasi bagian kapalnya. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seekor makhluk. Mills kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lengannya mengalami dislokasi. Situasi tersebut menjadi semakin memburuk ketika sekelompok dinosaurus pemakan daging mulai mendekat. Koa kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia membantu Mills mengembalikan posisi lengannya dengan mendorongnya ke batang pohon. Mills pun kemudian mengambil senjata dan mencoba mengusir para predator. Ia bahkan menggunakan beberapa bom kecil untuk menghancurkan sebagian dinosaurus yang mengejarnya. Namun, salah satu predator berhasil mendekati Koa dan Mills ini langsung menembaknya. Kemudian, seekor dinosaurus lain menerkam Koa dari belakang dan menyeretnya pergi. Mills pun mengejar dan berhasil menyelamatkan Koa. Tetapi kejadian tersebut membuat Koa mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, dan Mills ini tidak memaksanya. Ia hanya duduk dan memberikan waktu agar Koa bisa menenangkan dirinya. Saat malam tiba, Mills kemudian melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Ia pun bersiul. Suara siulan tersebut mengingatkannya kepada Nevin, dan ternyata suara itu berhasil membuat Koa merasa lebih tenang. Hubungan mereka perlahan mulai berubah. Mills yang awalnya hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, kini mulai menganggap Koa seperti anaknya sendiri. Mills dan Koa kemudian bermalam di sebuah goa. Mills memasang beberapa sensor untuk mendeteksi keberadaan makhluk berbahaya. Saat melihat ke langit, Mills memindai sebuah asteroid. Hasilnya membuatnya terkejut. Asteroid tersebut memiliki ukuran sekitar 16 km, dan yang lebih mengerikan lagi, asteroid itu akan menghantam bumi dalam waktu kurang dari 12 jam. Mills akhirnya sadar bahwa mereka tidak hanya harus menghadapi dinosaurus, mereka juga sedang berpacu dengan waktu, dan Mills kemudian memutar salah satu pesan Nevin untuk menemani Koa tidur. Dari pesan tersebut akhirnya terungkap kenyataan pahit. Nevin ternyata telah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Mills telah kehilangan putrinya, dan sekarang ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan seorang anak lain. Saat Koa tertidur, sensor tiba-tiba berbunyi. Ada sesuatu di sekitar mereka. Mills memeriksa Koa dan menemukan seekor makhluk mirip serangga telah masuk ke dalam mulutnya. Dengan cepat, Mills menggunakan alat khusus untuk membunuh makhluk tersebut, namun sensor masih berbunyi. Artinya, bahaya yang sebenarnya belum datang. Dari mulut goa, muncul seekor dinosaurus predator berukuran sangat besar, dan Mills pun langsung menembaknya. Keduanya kemudian melarikan diri melalui sebuah lubang kecil, namun mereka justru menemukan jalan yang buntu. Satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan dinding gua yang mengalirkan aliran udara. Mills pun menggunakan bom kecilnya, dan ledakan berhasil membuka jalan. Ia menyuruh Koa masuk terlebih dahulu. Tetapi tiba-tiba bagian goa runtuh. Mills dan Koa terpisah. Mills sendiri kembali diserang oleh dinosaurus kecil. Makhluk tersebut menggigit lengannya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Mills berhasil membunuhnya. Sementara itu, Koa berhasil keluar dari goa seorang diri. Koa kini harus menghadapi dunia purba sendirian. Ia menemukan sebuah tulang besar yang kemudian digunakan sebagai senjata. Ia bahkan mengoleskan ujung tulang tersebut dengan buah beri merah beracun yang mereka temukan sebelumnya. Koa mungkin masih kecil, tetapi pengalaman selama perjalanan membuatnya jauh lebih berani. Sementara itu, Mills akhirnya berhasil keluar dari goa, dan ia kembali menemukan alat pemindainya dan menyadari bahwa asteroid akan segera menghantam bumi. Mills kemudian mendengar teriakan Koa. Ia langsung berlari untuk menyelamatkannya, namun nasib buruk kembali terjadi. Mills terjatuh ke dalam lumpur hidup dan perlahan mulai tenggelam. Di sisi lain, Koa harus menghadapi dinosaurus predator. Dan dengan kecerdasannya, Koa berhasil memancing makhluk tersebut masuk ke dalam batang pohon berlubang, dan dinosaurus itu akhirnya mati. Koa ini kemudian menemukan Mills yang hampir tenggelam. Ia membantu Mills keluar dari lumpur, dan untuk pertama kalinya keduanya benar-benar menjadi tim.
Malam itu, Mills dan Koa akhirnya berhasil mencapai dasar gunung. Mereka kemudian memanjat tebing yang sangat tinggi. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya menemukan bagian kapal yang selama ini mereka cari. Mills segera mengaktifkan komputernya dan kabar baik akhirnya datang. Sinyal berhasil dikirim. Kapal penyelamat sedang menuju lokasi mereka. Mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Namun saat Koa mencari keluarganya, ia akhirnya menemukan kapsul kriostasis milik kedua orang tuanya, dan kenyataannya jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Kedua orang tuanya ternyata telah meninggal. Koa kemudian marah kepada Mills karena selama ini Mills berbohong kepadanya. Mills akhirnya mengatakan yang sebenarnya ia juga kehilangan seseorang. Mills menunjukkan foto putrinya bernama Nevin yang menjelaskan bahwa ia memahami perasaan Koa karena dirinya juga telah kehilangan anak yang sangat ia cintai. Keduanya akhirnya saling memahami. Namun mereka tidak memiliki banyak waktu. Pecahan meteoroid mulai jatuh dari langit. Mills dan Koa segera berlari menuju kapsul darurat. Mills menekan tombol peluncuran, tetapi sebuah meteoroid menghantam kapal. Kapsul terlempar dari tebing. Saat Mills Koa tersadar, seekor dinosaurus predator langsung menyerang mereka. Mills keluar dari kapsul untuk mengambil senjatanya. Namun masalah baru muncul. Senjatanya ini tidak bisa langsung digunakan dan membutuhkan proses verifikasi ulang. Mills pun bersembunyi di balik puing-puing sambil berusaha mengaktifkan kembali senjatanya. Dan setelah berhasil, Koa kemudian memiliki sebuah ide. Ia menyalakan hologram pesan milik Nevin. Suara tersebut menarik perhatian para dinosaurus. Saat kedua predator itu lengah, Mills langsung menembak mereka sampai seluruh pelurunya habis. Tetapi kemudian predator terbesar yang pernah mereka hadapi kembali muncul. Mills sudah tidak memiliki peluru. Ia mencoba memancing dinosaurus tersebut menuju area dengan semburan panas. Namun serangan pertama gagal. Mills berada dalam posisi yang terdesak. Tiba-tiba Koa datang dengan menggunakan tulang beracun yang telah dipersiapkannya. Koa menusukkannya tepat ke mata dinosaurus tersebut. Mills kemudian memanfaatkan kesempatan itu. Semburan panas kembali muncul dan menghantam tubuh predator tersebut, dan akhirnya dinosaurus itu pun tewas. Mills dan Koa segera kembali menuju kapsul. Mereka harus pergi sekarang juga. Kapsul akhirnya berhasil diluncurkan tepat sebelum asteroid raksasa menghantam wilayah semenanjung Yucatan, Meksiko. Kemudian, boom! Asteroid berukuran besar dan raksasa menghantam bumi. Ledakan dahsyat pun terjadi. Gelombang kejut menyebar ke berbagai penjuru. Peristiwa tersebut menjadi awal dari salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah bumi. Dinosaurus yang selama jutaan tahun menjadi penguasa planet tersebut akhirnya kehilangan tempatnya. Sementara itu, kapsul Mills dan Koa berhasil meninggalkan atmosfer bumi, dan sistem autopilotnya kemudian membawa mereka menuju titik pertemuan dengan kapal penyelamat. Setelah melewati perjalanan penuh bahaya, Mills akhirnya berhasil menyelamatkan Koa. Tetapi lebih dari itu, Mills juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok yang melindungi seorang anak setelah kehilangan putrinya sendiri. Dan akhirnya film 65 pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film 65 yang dirilis pada tahun 2023. Film ini memperlihatkan perjuangan seorang ayah yang awalnya hanya ingin kembali kepada keluarganya, tetapi akhirnya harus mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang anak di dunia yang penuh dinosaurus. Kalau menurut kalian bagaimana dengan film 65 ini? Apakah kalian akan sanggup bertahan hidup jika terdampar di bumi 65 juta tahun yang lalu? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur film menarik lainnya dari Dani RDT. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, ataupun detail cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Dani RDT. Bye.